Shalom saudara yang kasih Tuhan, mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang baik yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, memberkati setiap kami, anak-Mu, umat-Mu, dimanapun mereka berada. Mereka yang punya masalah, persoalan, tantangan, Kau berikan kekuatan, jalan keluar, yang sakit Kau sembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita melihat di dalam firman Tuhan Kejadian 28 ayat 16 dan 17. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah, ini pintu surga. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari sini kita melihat apa yang sebenarnya terjadi pada Yakub. Yakub itu ketika menerima hak kesulungan dengan cara dia mulai menjual yaitu sup kacang merah kepada kakaknya dan ditukarkan dengan hak kesulungan. Saat itu kemudian dia mulai meminta berkat dari papanya dan kemudian mamanya nyuruh dia pergi sebab Esau bisa marah. Dan ketika dia pergi meninggalkan orang tuanya, dia berkelana menuju ke rumah Laban, saudara daripada mamanya. Apa yang terjadi kemudian? Yaitu dia hanya membawa bekal secukupnya, kemudian dia tidur satu tempat yang bernama Luz, beralaskan batu. Di situ dia bermimpi, yaitu dia melihat malaikat naik turun dari surga di mana dia tidur. Dan maka berkatalah Tuhan kepada dia, bahwa dialah Tuhan Allah Abraham, Allah Ishak, dan akan memberkati Yakub kemanapun pergi, dan akan membawa kembali ke tempat yaitu tanah perjanjian Kanaan. Dan kemudian Yakub bangun dan terkejut dan dia berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini, dan Tuhan ada di tempat ini, aku tidak tahu. Dari situlah kemudian dia mengurapi tempat itu dan disebut Betel, yaitu rumah Allah. Dan kemudian Yakub berjanji bahwa apa yang dia dapat dia akan memberikan juga sebagian kepada Tuhan. Kalau Tuhan memberkati, dan dia berkata bahwa Tuhan akan menjadi Allahku. Dan apa yang terjadi kemudian, memang Yakub kemudian diberkati luar biasa. Dia kembali sekian puluh tahun membawa Lea, Rahel dan anak-anaknya, dan berkat yang lebih banyak daripada apa yang didapat yaitu oleh Esau. Bahkan dikatakan dia yaitu memberikan persembahan kepada Esau. Saudara dikasihi Tuhan, jikalau kita mau komitmen sungguh-sungguh membawa bekal yaitu berkat Tuhan, seperti hak kesulungan, ya seperti hak sebagai anak Allah, dan kita simpan, kita berani meninggalkan dunia gara-gara kita menerima yaitu warisan sebagai anak Allah. Mungkin kita terlunta-lunta, mungkin kita diusir, mungkin kita kehilangan, diolok orang. Tetapi perjuangan itu akan menghasilkan. Karena apa saudara? Karena kita kemudian menjadi rumah Allah itu sendiri. Sebab ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saudara kita sebagai anak Allah. Anak Allah berarti ada Bapa dalam kehidupan kita. Dan hidup kita menjadi rumah Allah. Dan disitulah alangkah dahsyatnya tempat ini di mana kita berada. Di mana kita ada. Di situ ada Tuhan menyertai. Mungkin kita kalah dengan orang sekitar kita. Mungkin kita kalah dengan orang yang mengolok kita. Tetapi akhir saudara, hidup itu tidak selalu kita katakan bahwa orang percaya itu kalah. Selalu menang. Bahkan bukan akhir, di tengah kehidupan pun dia sudah memenangkan pertandingan, yaitu iman itu sendiri. Sebab itu sebagai orang percaya, ayo jangan sampai kita ini saudara hanya cuma melihat berkat sejenak. Ikut Tuhan kehilangan berkat, ikut Tuhan kehilangan jabatan, mungkin ikut Tuhan kok rasanya menderita, kok susah, nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh bohong. Tapi ikuti saudara. Sebab di situ kita akan menemukan janji Allah dan kebenaran firman Tuhan itu. Sebab itu saudara, hari ini jangan ragu-ragu. Sebagai anak Allah dimanapun kita berada,
di situ pasti ada Tuhan. Dimanapun saudara bertempat tinggal, dimanapun saudara berteduh, di situ ada pintu surga terbuka. Dan ada malaikat naik turun menyertai kita. Jadi saudara, kita harus tetap kuat. Kita harus tetap bangkit, kita harus tetap semangat. Jangan melihat keadaan saat ini yang mungkin tidak menyenangkan bagi kita. Jangan melihat sekitar kita saat ini yang mungkin tidak menjanjikan yang baik pada kita. Bahkan kita kehilangan. Namun saudara, lihatlah apa yang tidak dunia bisa berikan, yaitu status sebagai anak Allah, anak pencipta langit dan bumi. Dan kita dididik saudara, yaitu apakah kita berani menerima komitmen iman itu, walaupun kita harus kehilangan. Dan disitulah maka Tuhan akan menyertai, Tuhan akan memberkati. Sama seperti sebuah kisah saudara, yaitu bagaimana anak bungsu itu kalau kita melihat, dia mulai duniawi meninggalkan orang tuanya. Namun satu saat dia melarat, akhirnya dia makan di kandang babi, kerja di sana, tapi dia ingat kepada papanya. Dan dia kembali walaupun tidak dianggap sebagai anak, nggak masalah. Tapi di rumah papanya dijadikan pegawai pun dia akan cukup. Tetapi ternyata kita melihat ketika anak bungsu itu berjalan pulang, papanya sudah menanti di depan pintu dan melihat. Berarti papanya setiap hari menanti anak itu kembali. Ketika dari jauh anak itu kelihatan oleh papanya lari dan mendekat, mencium, memberkati, membuat pesta. Inilah saudara hari ini mungkin kita saudara karena duniawi, karena kita susah, tapi ingat Tuhan selalu menanti kita, membuka tangannya, mengampuni kita dan menjadikan hidup kita sebagai anak-anak Allah. Dan percayalah, berkat hidup, kuasa, janji Tuhan, bahkan dimanapun kita berada, ada Tuhan di sana. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami berdoa untuk setiap umat-Mu. Saudara, kiranya Engkau jika ada pergumulan, dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Jika engkau sakit, tumpangkan tanganmu bagian sakit. Dalam nama Yesus, biar segala persoalanmu, masalah, tantanganmu, penyakitmu disembuhkan oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, terimalah dengan iman. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.